Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Trisnawati dengan nomor induk mahasiswa 878194371. Saya berasal dari UPBJJ UT Malang. Salut Ngarum. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Kamis 23 Oktober 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107, Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Pada modul 1 tentang makhluk hidup dengan judul simbiosis. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah kucing dan kutu. Kucing dirugikan karena kehilangan darah dan gatal-gatal, sedangkan kutu mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Contoh kedua yaitu pohon alpukat dengan benalu. Pohon alpukat dirugikan karena sebagian sari makanannya diambil oleh benalu, sedangkan benalu mendapatkan makanan, air, dan zat hara dari pohon alpukat. Contoh yang ketiga yaitu manusia dengan nyamuk. Manusia dirugikan karena nyamuk menghisap darah manusia yang kemungkinan dapat menularkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Sedangkan nyamuk mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah manusia. Contoh yang keempat yaitu sapi dengan lalat. Sapi dirugikan karena darahnya dihisap yang menyebabkan kerugian fisik dan penularan penyakit karena lalat meninggalkan telurnya pada tubuh sapi. Sedangkan lalat mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Contoh yang kelima yaitu daun pisang dengan ulat. Daun pisang dirugikan karena menjadi rusak bahkan bisa mati. Sedangkan ulat mendapatkan keuntungan yaitu memakan daun pisang dan menjadikan daun sebagai tempat tinggal. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan atau menguntungkan pihak lainnya. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama yaitu sirih dan tumbuhan inangnya. Sirih diuntungkan karena mendapatkan tempat yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Sedangkan tumbuhan inangnya tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian karena sirih tidak mengambil air dan nutrisi pada tumbuhan inangnya. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan paku dan pohon kelapa. Tumbuhan paku mendapatkan keuntungan karena mendapat tempat tinggal yang kokoh di pohon kelapa sehingga memudahkan untuk memperoleh cahaya matahari, air, dan zat hara. Sedangkan pohon kelapa tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian karena tumbuhan paku tidak mengambil air dan nutrisi pohon kelapa. Contoh yang ketiga yaitu pohon buah naga dengan pohon randu. Pohon buah naga mendapatkan keuntungan karena bisa menempel pada pohon randu sebagai penopang untuk mendapatkan air, nutrisi, dan sinar matahari yang baik untuk fotosintesis. Sedangkan pohon randu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian karena pohon buah naga tidak mengambil nutrisi pada pohon randu. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme berbeda yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah semut rangrang dengan tumbuhan. Semut rangrang mendapatkan keuntungan dengan cara membuat sarang pada tumbuhan dan mendapatkan sumber makanan.
Tumbuhan mendapatkan keuntungan karena terlindungi dari serangan hama yang merusak daun dan buah. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Contoh yang ketiga yaitu manusia dengan tumbuhan. Manusia mendapatkan oksigen, makanan, dan bahan baku dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan respirasi sebagai bahan fotosintesis.